nggak sih kamu ngerasa lebih tenang saat sendirian? Nggak ada suara, nggak ada tekanan, cuma kamu dan isi pikiranmu sendiri. Tapi di balik ketenangan itu, ada rasa sepi yang diam-diam tumbuh. Ini cerita tentang bagaimana aku terbiasa melakukan semuanya sendirian. Halo semuanya, kenalin aku Nanda Saputra dari Prodi Manajemen Universitas Ahmad Dahlan. Mungkin di sini ada juga yang relate bagaimana kita dipaksa untuk hidup mandiri, mungkin dari situasi keluarga, pekerjaan, ataupun lingkungan hidup. Kita dipaksa untuk berpikir secara kritis, belajar bangkit dari hal-hal sulit, bangkit sendiri, bangun sendiri, bahkan kemenangan pun nggak ada yang merayakan. Dulu aku nggak benar-benar siap untuk hidup mandiri. Ada hari-hari di mana aku berharap ada seseorang yang bisa sekedar untuk menemani ataupun mendengar keluh kesahku. Tapi justru kehidupan mengajarkan hal sebaliknya, bahwa kadang yang kita punya hanya diri kita sendiri. Aku mulai ngerti kalau nggak semua orang itu memiliki waktu untuk kita. Kitalah yang harus terus melangkah walaupun dengan satu langkah yang kecil. Dari situlah semuanya dimulai. Pelan-pelan aku mulai berdiri dengan kakiku sendiri. Dan saat itu aku mulai sadar bahwa kalau bukan aku, ya siapa lagi? Hidup sendiri ternyata nggak selamanya buruk kok. Ada ketenangan yang hanya bisa kita rasakan kalau kita nggak bergantung sama siapapun. Kita bebas nentuin arah, nentuin tujuan, nentuin cara hidup kita sendiri, tanpa harus menunggu validasi orang. Kamu memiliki kendali atas dirimu sendiri. Jadi stop hidup untuk orang lain. Mau sejak kapan kamu melangkah di kaki orang lain? Lambat laun kita akan sadar bahwa tidak ada orang yang benar-benar peduli kecuali diri kita sendiri. Dari semua perjalanan hidup yang telah aku lalui, bahwa kemandirian itu bukan soal untuk menutupi diri. Dan sepi itu bukan sebuah kelemahan. Kita cuma manusia yang kadang butuh ruang dan juga seseorang. Nggak apa-apa kalau kita belum siap untuk membuka diri. Nggak apa-apa kalau kita masih belajar untuk melakukan semuanya sendirian. Yang penting kita punya keberanian untuk terus melangkah. Belajar membiarkan orang masuk pelan-pelan, tapi jangan biarkan mereka mengusik ketenangan jiwamu untuk menghargai diri yang sudah bertahan sejauh ini. Sehingga kedepannya aku tidak mau lagi menjadi orang yang penyendiri. Aku sedang belajar membuka diri, belajar berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain, sehingga diharapkan aku kedepannya menjadi orang yang lebih ceria, komunikatif, dan juga dapat memiliki relasi yang panjang. Karena dalam dunia pendidikan maupun dunia pekerjaan itu, sebuah relasi itu sangatlah penting. Karena hidup adalah pilihan, maka aku memilih untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Kalau kamu sedang di fase ini, kamu nggak sendirian kok. Karena banyak dari kita semua yang diam-diam melakukan hal yang sama. Kalau kamu punya cerita, jangan lupa tulis di kolom komentar ya, siapa tahu menjadi inspirasi bagi setiap orang. Sekian dari cerita singkatku ini. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga bertemu di lain kesempatan.